Halo teman-teman, selamat datang kembali di Mix Project. Kali ini kita akan belajar tentang materi bagaimana menerapkan persamaan kuadrat. Nah, sebelum menonton lebih lanjut, jangan lupa ya untuk like, comment, subscribe, and share agar channel ini terus berkembang dan bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan. Langsung kita ke materinya ya teman-teman. Dalam menerapkan persamaan kuadrat, maka ada 2 poin yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama, kita akan belajar menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Yang kedua, kita akan menyusun persamaan kuadrat berdasarkan akar-akar persamaan kuadrat lain. Kita langsung masuk ke materi yang pertama. Menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Ada 2 cara yang dapat kita gunakan untuk menyusun persamaan kuadrat. Yang pertama, kita menggunakan rumus perkalian faktor, yaitu X min P dikali X min Q sama dengan 0. Ini sederhana sekali ya teman-teman rumusnya. Kemudian, cara yang kedua, kita dapat menyusun persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali. Rumusnya adalah X kuadrat min buka kurung P plus Q tutup kurung dikali X ditambah PQ sama dengan 0. Rumus ini juga kita sudah pelajari di tutorial yang sebelumnya. Nah, biar lebih jelas kita masuk ke dalam contoh soal. Nah, pada contoh kita diminta untuk menentukan persamaan akar kuadrat yang akar-akarnya adalah min 1 dan 3. Jadi di sini diketahui bahwa akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah min 1 dan 3. Kita diminta untuk menyusun ya persamaan kuadratnya. Seperti sebelumnya sudah dijelaskan ada 2 cara yang digunakan. Yang pertama dengan rumus perkalian faktor, yang kedua dengan rumus jumlah dan hasil kali. Kita coba satu-satu. Kita lihat kembali pada soal bahwa di sini untuk akar yang pertama kita misalkan P. Jadi P-nya sama dengan min 1. Sementara akar yang lain kita misalkan Q. Jadi Q-nya sama dengan 3. Lalu berdasarkan rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa dengan menggunakan perkalian faktor X min P dikali X min Q sama dengan 0. P-nya adalah min 1. Min ketemu dengan min itu hasilnya adalah plus. Ya. Jadi di sini ditulis X plus 1. Kemudian X min Q. Q-nya adalah 3. Kita substitusikan ke nilai Q adalah 3. Jadi X min 3 sama dengan 0. Maka kita bisa kalikan satu-satu. Ya. Kita bisa kalikan satu-satu dengan cara X dikali dengan X kuadrat. Kemudian X dikali dengan min 3, hasilnya adalah min 3X. Plus 1 dikali dengan X, hasilnya plus X. Dan yang terakhir, plus 1 dikali dengan min 3, hasilnya adalah min 3. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa X kuadrat dikurang 3X ditambah X dikurang 3 sama dengan 0. Gitu ya teman-teman. Lalu kita tinggal jumlahkan. Di sini ya ada yang variabelnya sama-sama X. Jadi ini bisa kita operasikan. X kuadrat min 3X ditambah X. Berarti min 2X. Ya, karena di sini sebenarnya ada angka 1. Min 3 ditambah 1 kan hasilnya min 2. Jadi min 2X min 3 sama dengan 0. Maka persamaan kuadrat yang kita dapat dengan menggunakan rumus perkalian faktor adalah X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Nah, bagaimana dengan rumus jumlah dan hasil kali? Maka kita coba masukin rumusnya ya. Rumusnya tadi sudah kita ketahui bahwa X kuadrat dikurang buka kurung P plus Q dikali X ditambah PQ sama dengan 0. Ini lebih gampang.
Jadi kita tinggal menghitung saja. Kita substitusikan nilai P dan Q-nya. P-nya min 1, Q-nya 3. P-nya min 1, Q-nya 3. Jadi X kuadrat dikurang, di dalam tanda kurung ini min 1 ditambah 3X, ya, karena P-nya min 1, Q-nya 3. Ditambah min 1, nilai P-nya adalah min 1. Kemudian Q-nya adalah 3. Tinggal kita hitung. X kuadrat dikurang, dalam kurung ini kita jumlahkan min 1 ditambah 3, hasilnya adalah min 2x. Kemudian min 1 dikali 3, hasilnya adalah min 3. Maka persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali adalah x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Sama ya teman-teman? Kita menggunakan dengan rumus perkalian faktor dan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali itu sama hasilnya. Jadi soal ini hasilnya adalah x kuadrat min 2x min 3. Nah, tergantung soal nanti yang diinginkan, apakah dia menginginkan cara menggunakan perkalian faktor atau menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar. Begitu ya teman-teman. Bisa dimengerti ya. Selanjutnya kita akan coba untuk membahas poin yang kedua, ya. Jadi yang pertama itu menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah menyusun persamaan kuadrat berdasarkan akar-akar persamaan kuadrat lain. Mari kita lihat. Nah, di sini sudah ada keterangan. Jika akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 adalah P dan Q, maka persamaan kuadrat baru dapat disusun dengan cara berikut. Langkah pertama, kita menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat awal. Kemudian, yang kedua, kita menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat baru. Baru yang terakhir kita menyusun jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat baru. Jadi misalkan akar-akar persamaan kuadrat baru itu adalah X1 dan X2, maka kita menggunakan rumus untuk menyusun persamaan kuadrat barunya, yaitu X kuadrat dikurang, buka kurung, X1 ditambah X2 dikali X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Pasti masih bingung. Kita langsung masuk ke contoh agar lebih dimengerti. Berikut contohnya. Contohnya, bahwa diketahui akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min 4X ditambah 5 sama dengan 0 adalah P dan Q. Susunlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya P plus 2 dan Q plus 2. Jadi di sini maksudnya diketahui soal itu adalah persamaan kuadrat, yaitu X kuadrat min 4X plus 5 sama dengan 0. Nah, akar persamaan kuadrat ini adalah P dan Q. Kita diminta menyusun persamaan kuadrat baru yang akarnya P plus 2 dan Q plus 2. Ya, maka caranya menggunakan tahap yang sebelumnya, kita cari dulu jumlah dan hasil kali persamaan kuadrat yang lama. Jadi ini persamaan kuadratnya. Seperti biasa, kita tentukan nilai A-nya, B dan C. A-nya di sini 1 ya, B-nya min 4, kemudian C-nya 5. Nah, kita diminta mencari jumlah dan hasil kali akar-akarnya yang lama ya, persamaan kuadrat yang lama. Maka seperti biasa P plus Q ya, P plus Q. Jadi akar-akar persamaan kuadrat yang lama ini, P dan Q ini kita jumlahkan. Rumusnya kita sudah pelajari, min B per A. Tinggal substitusikan nilai B-nya dan nilai A-nya. Hasilnya adalah 4 dibagi 1 sama dengan 4. Karena B-nya min 4, di sini ada min jadi plus, dan A-nya adalah 1, jadi 4. Kemudian kali, kita kalikan akar persamaan yang lama, P kali Q. P kali Q itu rumusnya C per A.
C-nya 5, A-nya 1, jadi sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita akan mencari hasil jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat yang baru. Ya, jadi kita lihat pada contoh. Di sini sudah dijelaskan bahwa persamaan kuadrat baru itu akar-akarnya adalah P plus 2 dan Q plus 2. Jadi ini akar-akar persamaan kuadrat yang baru. Nah, kita akan mencari nilai dari jumlah dan hasil kalinya. Kita misalkan persamaan kuadrat yang baru itu adalah X1 dan X2. Ya, akar-akarnya. Maka akar yang pertama X1 adalah P plus 2, kemudian X2 adalah Q plus 2. Ini jadi X1 dan ini jadi X2. Maka kita jumlahkan X1 ditambah X2 ya, yang baru. Di akar persamaan kuadrat barunya kita jumlahkan. X1 ditambah X2 berarti X1-nya itu P plus 2, X2-nya adalah Q plus 2. Jadi kita jumlahkan semuanya. Hasilnya adalah P plus Q plus 4. Nah, nilai P plus Q kita sudah ketemu kan? Lihat di atas. Nah, P plus Q-nya adalah 4. Maka hasilnya 4. Ditambah dengan 2 tambah 2 itu adalah 4. Jadi 4 tambah 4 adalah 8. Maka X1 tambah X2-nya 8. Kita cari lagi untuk hasil kalinya. X1 dikali X2. Kita kalikan. X1 itu P plus 2, X2-nya adalah Q plus 2. Kita kalikan P plus 2 dikali Q plus 2. Ya, maka bisa kita kerjakan dengan cara kita kalikan seperti biasa, bahwa P dikali dengan Q hasilnya adalah PQ. Kemudian P dikali dengan 2 hasilnya adalah 2P. 2 dikali Q 2Q. 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Maka PQ ditambah. Nah, agar ini bisa kita cari dengan data yang ada, P plus Q atau P kali Q, maka kita ubah bentuknya. Jadi 2 buka kurung P plus Q, karena ini sama aja ya, kan 2 kali P 2P ditambah 2 kali Q 2Q. Nah, jadi kita ubah saja bentuknya, ditambah dengan 4. P kali Q berapa? Di sini sudah ada 5, maka tulis 5 ditambah 2 kali P tambah Q. P tambah Q-nya juga sudah ketemu, hasilnya 4. Jadi 2 kali 4 ditambah dengan 4 hasilnya 17. Dan yang terakhir kita bisa menentukan persamaan kuadrat barunya. Sebelumnya kan sudah ditulis rumusnya bahwa persamaan kuadrat baru itu adalah X kuadrat dikurang X1 tambah X2, ya, akar-akar persamaan kuadrat yang baru, dikali X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Kita tinggal substitusikan hasil yang sudah kita peroleh sebelumnya. X kuadrat dikurang X1 tambah X2. Di sini sudah ada ya. X1 tambah X2-nya adalah 8. Jadi dikurang 8X ditambah X1 kali X2. Di sini juga kita sudah mencarinya. X1 kali X2-nya adalah 17. Ya. Maka persamaan kuadrat baru yang kita peroleh adalah X kuadrat dikurang 8X ditambah 17 sama dengan 0. Jadi seperti ini ya teman-teman langkah-langkahnya kalau kita ingin membuat persamaan kuadrat baru yang ada hubungannya dengan akar persamaan kuadrat yang lain. Soalnya bisa bervariasi tetapi langkah-langkahnya sama. Kita cari dulu jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat awal, lalu tentukan jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat baru, baru kita menyusunnya dan membentuknya menjadi persamaan kuadrat yang baru dengan menggunakan rumusnya. Seperti itu ya teman-teman, semoga bisa dipahami. Selamat belajar, selamat mencoba, pasti bisa jika kita terus belajar. Sampai jumpa, terima kasih.